Hindari makanan ini untuk mengurangi resiko terjadinya kanker. Apa aja ya? Hai Besti, welcome to my channel Diet Pintar bersama saya Dr. Nova. Kali ini aku akan membahas tentang beberapa jenis makanan yang harus dibatasi untuk dapat membantu terhindar dari resiko kanker. Mau tahu apa aja? Tonton video ini sampai habis, tapi jangan lupa subscribe dulu. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu nih apa sih sebenarnya kanker itu. Nah, kanker adalah suatu kondisi di mana sel-sel tubuh kita tumbuh dan berkembang secara tidak terkendali dan menyebar ke bagian tubuh lainnya. Proses ini dapat dimulai di berbagai lokasi dalam tubuh manusia yang terdiri dari jutaan sel. Kok bisa ya? Emang gimana sih prosesnya? Nah, biasanya nih sel-sel tubuh manusia tumbuh dan membelah diri secara teratur, membentuk sel-sel baru sesuai kebutuhan tubuh, dan dengan cara sel-sel yang sudah tua atau yang sudah rusak akan mati dan sel-sel baru akan menggantikan tempat mereka. Namun, terkadang proses ini terganggu sehingga sel-sel abnormal atau yang rusak tumbuh dan berkembang secara berlebihan. Sel-sel ini kemudian akan membentuk massa jaringan yang disebut tumor. Nah, tumor ini dapat bersifat kanker atau ganas atau sering disebut maligna, atau tidak kanker atau sering disebut jinak. Nah, apa ya perbedaan dari kedua tumor ini? Jadi, tumor kanker memiliki kemampuan untuk menyerang dan menyebar ke jaringan terdekat, bahkan bisa menjangkau bagian tubuh yang jauh untuk membentuk tumor sekunder atau metastasis. Tumor kanker juga sering disebut sebagai tumor ganas. Banyak jenis kanker membentuk tumor padat, tetapi ada pula jenis kanker darah seperti leukemia yang umumnya tidak membentuk tumor padat. Sedangkan tumor jinak tidak menyerang atau menyebar ke jaringan sekitarnya. Ketika tumor jinak diangkat, biasanya tidak akan tumbuh kembali. Namun, tumor jinak kadang-kadang dapat mencapai ukuran yang besar. Beberapa tumor jinak dapat menyebabkan gejala serius atau bahkan mengancam jiwa, terutama jika terjadi di area sensitif seperti di otak. Nah, berikut beberapa jenis makanan yang dapat meningkatkan faktor resiko kanker. Yang pertama adalah daging olahan. Daging olahan adalah daging yang telah melalui proses pengawetan seperti pengasaman, penambahan garam, pengeringan, atau pengkalengan. Mayoritas daging olahan adalah daging merah. Pada suatu penelitian, penggunaan nitrit dalam proses pengawetan daging dapat menghasilkan senyawa yang dapat menyebabkan kanker yang disebut senyawa N-nitroso. Selain itu, teknik pengasapan untuk mengawetkan daging juga dapat menghasilkan senyawa karsinogenik yang disebut hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH. Konsumsi daging olahan dalam penelitian dihubungkan dengan peningkatan resiko kanker usus dan lambung. Walau penelitiannya masih sedikit, tapi boleh Besti hindari ya. Yang kedua adalah alkohol. Ketika kita mengkonsumsi alkohol, hati akan memecah alkohol menjadi asetaldehida. Asetaldehida adalah senyawa beracun dan berpotensi karsinogenik. Asetaldehida memicu kerusakan DNA dan meningkatkan tekanan oksidatif.
Selain itu, asetaldehyda juga mengganggu fungsi sistem kekebalan tubuh, sehingga menghambat kemampuan tubuh untuk mengenali dan melawan sel-sel prakanker dan kanker. Pada wanita, alkohol juga meningkatkan faktor risiko kanker payudara loh. Nah, yang ketiga adalah makanan yang mengandung tinggi gula dan karbohidrat olahan. Tahu nggak bahwa makanan terlalu banyak gula bisa buat resiko obesitas dan diabetes tipe 2 loh, serta penyakit jantung lebih tinggi. Tapi soal hubungan antara gula dan kanker masih ada perdebatan dan memang masih dalam penelitian lebih lanjut. Beberapa penelitian mengatakan mungkin hubungan antara makanan, gula, dan resiko kanker itu bisa lewat obesitas. Tapi ada juga bukti yang baru menunjukkan bahwa gula punya peran dalam perkembangan kanker lewat cara lain. Nah, hasil eksperimen menunjukkan kalau gula bisa bikin peradangan, stres oksidatif, dan resistensi insulin. Bahkan, walaupun berat badan tidak bertambah, peradangan dan stres oksidatif ini memang berperan dalam perkembangan kanker. Resistensi insulin ini juga dikaitkan dengan resiko kanker. Beberapa jenisnya seperti kanker usus besar, pankreas, dan payudara. Tapi ya, penting banget diingat bahwa masih banyak penelitian yang harus dilakukan supaya lebih jelas hubungan antara gula dan penyakit kanker. Jadi memang sebaiknya kita harus mencoba mengurangi konsumsi gula yang berlebihan dan harus makan dengan seimbang serta sehat. Misalnya dengan membatasi makanan manis dan lebih fokus ke makanan alami. Hal itu penting untuk jaga kesehatan secara umum dan juga bisa bantu untuk mengurangi faktor resiko obesitas, penyakit jantung, diabetes, dan juga beberapa jenis kanker. Nah, yang keempat adalah makanan yang terlalu matang atau hangus. Sebenarnya ada beberapa faktor yang terkait dengan makanan yang keburu hangus yang bisa bikin risiko kanker lebih tinggi. Misalnya, ketika kita memasak makanan terlalu lama atau terlalu panas, bisa terbentuk senyawa kimia yang namanya akrilamida. Nah, akrilamida ini udah dikaitkan dengan peningkatan risiko kanker pada penelitian terhadap hewan. Tapi penting diingat bahwa penelitian pada manusia belum sepenuhnya membuktikan adanya hubungan antara makanan yang mengandung akrilamida dengan resiko kanker. Beberapa penelitian menunjukkan ada hubungan yang lemah antara konsumsi akrilamida dan resiko kanker tertentu, seperti kanker usus besar, kanker ginjal, atau kanker ovarium. Tapi penelitian lain enggak menemukan hubungan yang jelas. Untuk mengurangi paparan akrilamida, sebaiknya kita hindari memasak makanan sampai hangus. Jadi, lebih baik memilih cara memasak yang lebih sehat seperti merebus dan mengukus makanan. Karena ini bisa membantu mengurangi resiko paparan terhadap akrilamida. Nah, kabar baik berikut makanan yang bisa membantu mengurangi resiko kanker. Apa aja ya? Pertama adalah buah-buahan dan sayur-sayuran. Makanan yang berbeda-beda, misalnya brokoli, wortel, tomat, blueberry, stroberi, jeruk, dan anggur. Makanan ini memiliki serat, vitamin, mineral, dan antioksidan yang bisa melawan kanker. Yang kedua adalah biji-bijian utuh. Ada gandum utuh, beras merah, oatmeal, sama gui kona yang isinya serat, vitamin B, dan antioksidan. Mengkonsumsi makanan ini bisa menjaga kesehatan pencernaan dan turunin risiko kanker usus besar.
Makanan yang ketiga adalah ikan seperti salmon, sarden, sama tuna yang kaya akan asam lemak dan omega 3. Mengkonsumsi ini bisa membantu melawan peradangan dan melindungi dari kanker seperti kanker payudara, kanker prostat, dan kanker usus besar. Yang keempat adalah teh hijau. Teh hijau itu mempunyai senyawa antioksidan seperti polifenol yang bisa menghalangi pertumbuhan sel kanker. Nah, minum teh hijau ini bisa mengurangi resiko kanker tertentu seperti kanker payudara, kanker usus besar, dan kanker prostat. Yang kelima adalah mengkonsumsi bawang putih dan bawang merah. Bawang putih dan bawang merah itu memiliki kandungan senyawa sulfur yang bisa melawan kanker loh Besti. Bawang-bawangan ini terkait dengan menurunkan resiko kanker perut, resiko kanker usus besar. Nah, makanan yang keenam adalah makanan rendah lemak. Makanan rendah lemak, khususnya lemak yang sehat, adalah alpukat, kacang-kacangan, dan minyak zaitun. Bisa bantu jaga berat badan dan mengurangi resiko kanker tertentu loh. Yang ketujuh adalah rempah-rempah seperti kunyit dan lada hitam yang mempunyai senyawa aktif yang bisa melawan kanker dan mengurangi peradangan. Oke Besti, demikian video kali ini tentang makanan-makanan yang dapat menurunkan faktor resiko kanker dan yang dapat meningkatkan faktor resiko kanker. Semoga videonya bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!